pindah tanam pohon kelapa yang besar yang dari rumah itu. Untuk proses penanamannya sendiri, dibuatkan dahulu lubang tanamnya kurang lebih 60 cm kedalaman. Penyangga yang aku pakai itu dari bambu untuk mencegah biar tanahnya tidak longsor. Kandungan daun bambu juga banyak mengandung unsur hara untuk penunjang pembuahan tanaman. Dalam jangka waktu kurang lebih setahun mulai berbunga atau pembuahan. Nah, kalau sudah putus dari dahannya itu mudah untuk lepas seperti yang terlihat ya, kulit kelapa sebagai sendok. Nah, seperti ini cara penggunaannya. Hello everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku melanjutkan untuk pindah tanam pohon kelapa yang besar yang dari rumah itu. Untuk proses penanamannya sendiri, jangan lupa berdoa seperti yang aku lakukan tadi di awal, biar pohon kelapanya tumbuh produktif, berbuah banyak sesuai harapan tentunya. Untuk proses penanamannya, yang pertama dibuatkan dahulu lubang tanamnya kurang lebih 60 cm kedalaman. Untuk selanjutnya dikasih penyangga seperti yang terlihat di video ini. Aku kasih 3 penyangga supaya tidak mudah roboh oleh angin, karena pohonnya ini udah besar sekali ya teman-teman. Penyangga yang aku pakai itu dari bambu. Kebetulan rumpun bambu yang terlihat itu mau aku tebas semuanya biar nantinya bisa lebih produktif ditanam dengan tanaman yang berbuah tentunya, seperti pisang salah satunya yang terlihat di video ya teman-teman. Nah, ini aku kasih penyangganya 3 sisi ya, sesuai dengan jumlah penyangganya. Untuk selanjutnya yaitu diikat. Karena tidak bawa tali, aku ikatnya dengan pelepah daun pisang yang sudah tua seperti yang terlihat ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru tahu, bisa memanfaatkan pelepah daun pisang ini buat tali ketika kita memang lupa bawa tali dan kepepet seperti ini. Untuk selanjutnya pengikatannya seperti yang terlihat di video ya teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk pohonnya dipindah ke sini itu aku dibantu sama keponakanku yang kebetulan sedang bantu orang tua aku panen padi ya. Ini juga aku kerjakan sepulang dari panen padi yang di tempat yang jauh. Kalau yang dekat-dekat seperti yang terlihat itu udah pada selesai dipanen. Biar lebih kuat, aku tambah lagi 1 ikatan dengan pelepah pisang yang lebih tua, karena lebih mudah untuk pengikatannya seperti ini. Untuk penanamannya aku posisikan dekat dengan aliran kali kecil di bawah situ, dan juga untuk mencegah biar tanahnya tidak longsor, karena akar kelapa ini cukup kuat sebagai pengikat tanah ya teman-teman. Untuk finishingnya yaitu menutup permukaan pohon kelapanya seperti ini ya teman-teman. Dicangkul tanahnya, kemudian ditutup permukaan pohon kelapanya. Untuk penambahan bahan organik sendiri, karena ini ada di rumpun bambu, jadi tidak perlu repot karena udah banyak daun bambu yang sudah tua dan udah lapuk malahan. Dan kandungan daun bambu juga banyak mengandung unsur hara untuk penunjang pembuahan tanaman, terutama tanaman yang berbuah, sehingga sangat cocok untuk tanaman pohon kelapa ini, dimana pohon kelapa ini juga
sudah berumur lebih dari 2 tahun teman-teman. Semoga tumbuh dengan baik dan berharap dalam jangka waktu kurang lebih setahun bisa mulai berbunga atau pembuahan. Untuk pemberian penutup tanahnya secukupnya saja ya teman-teman, yang penting menutupi pohon kelapanya. Dan tanahnya ini juga cukup subur ya teman-teman, seperti yang aku sampaikan, karena posisinya ada di bawah rumpun bambu. Dan udah selesai untuk penanamannya. Cukup lelah sekali ya teman-teman, karena memang ini aku kerjakan sepulang panen padi. Seperti yang terlihat di belakang itu sawah-sawah yang sudah dipanen padinya teman-teman. Nah, untuk pohon kelapa yang ini itu udah berbuah dan udah lama. Tingginya juga cukup tinggi ya teman-teman, kurang lebih 15 meter. Dan aku mau manjat pohon ini untuk ngambil kelapa mudanya. Berhubung aku tag videonya sendiri, jadi aku nggak bisa mengambil angle video saat pengambilan kelapa ini teman-teman. Manjatnya itu seperti yang terlihat di video, tanpa alat ya teman-teman. Untuk pengambilan kelapanya yaitu diputar sampai putus dari dahan kelapanya, seperti yang aku lakukan itu. Kalau yang sudah biasa ngambil kelapa biasanya sudah tahu untuk membedakan mana kelapa yang muda, mana kelapa yang agak tua. Nah, kalau sudah putus dari dahannya itu mudah untuk lepas seperti yang terlihat ya teman-teman. Untuk memudahkan naik turunnya itu, di pohon itu dibuat pijakan ya teman-teman, karena agak jauh videonya jadi kurang terlihat, tapi dari kaki pijakan yang aku pijak terlihat seperti itu. Untuk pohon kelapa yang ada di kebun ibu aku itu ada 4 pohon yang sudah tumbuh produktif seperti yang terlihat di video. Buahnya sangat lebat dan juga besar-besar. Aku hanya ngambil satu saja karena memang haus untuk minum. Dan pengambilan video ini dilakukan sebelum bulan Ramadan atau bulan puasa ya teman-teman. Akan kelihatan kelapanya yang ini tuh cukup besar sekali teman-teman, airnya itu banyak banget. Yang belum tahu cara untuk mengupas kelapa itu seperti apa, ini teman-teman caranya. Jadi yang pertama itu belakangnya dulu dikupas seperti ini, barulah bagian mukanya atau bagian depannya. Nah seperti ini untuk bagian depannya itu. Kalau tidak biasanya berantakan teman-teman mengupas kelapa itu. Tapi kalau udah terbiasa itu seperti ini, rapi dan mudah. Oh ya teman-teman, ini tuh saung bambu yang pernah aku buat dan masih bertahan sampai sekarang karena atapnya itu tidak bocor. Aku buat itu ada 4 saung dan yang 3 itu sudah rubuh karena memang atapnya itu tidak rapi. Yang masih bertahan itu hanya saung ini. Ini pun baru aku mulai rapihkan alas bawahnya ini. Nah seperti ini teman-teman hasil kupas kelapa yang baik dan benar, dan juga mudah untuk membukanya. Ini juga ada cara kepepet ketika kita tidak bawa sendok ya teman-teman. Saya memanfaatkan kulit kelapa sebagai sendok. Nah seperti ini cara penggunaannya. Kelapa yang muda tentunya ya teman-teman. Kalau yang tua bisa pakai golok untuk mengambil
kelapanya. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga tidak bosan. Jangan lupa tonton terus ceritaku di channel ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Mengikat sapu lidi dengan daun kelapa. Nilai ekonominya cukup lumayan ya teman-teman, dengan modal dari pelepah daun kelapa. Memanfaatkan daun kelapa untuk membuat sapu lidi. Seperti apa dan bagaimana proses pembuatan sapu lidi dari daun kelapa, nantikan video lengkapnya tayang ya teman-teman.